Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah senantiasa atas segala karunia nikmat Allah, wabil khusus nikmat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang usianya sudah ke 80 tahun. Pak Haji udah 80 tahun. Usia Pak Haji udah? Mana yang 80 tahun? Baik. 80 tahun sejak 1945. Saya masih sedikit kiep-kiep ngelihat Bapak ini. Semalam saya hadir bedah buku di Setu, bedah buku tentang harimau dari Cirebon. Kira-kira siapa Pak? Harimau dari Cirebon atau harimau dari Barat? Kalau sejarawan pasti tahu. Ya, bedah buku yang dikarang oleh Dr. Muhammad Lutfi Ubaidillah membahas tentang Kiai Haji Abbas Buntet Cirebon. Ya, lumayan sampai larut malam, dan saya selaku orang Cirebon sendiri, ya karena saya tidak berjumpa beliau, lebih detail tahunya ya dari buku tersebut, dari bedah buku tersebut. Yang berjumpa beliau kebetulan kakek saya. Kakek saya dulu perang bareng dengan beliau melawan penjajah Belanda. Kalau dipikir-pikir Pak, ulama-ulama dulu itu perang itu ternyata banyak yang tidak tercatat Pak. Karena memang perangnya para ulama dulu benar-benar lillahi ta'ala, nggak pengen dijadikan pahlawan gitu tuh Pak. Banyak sekali. Dan kita perlu menyampaikan ini kepada anak-anak kita, bahwa negara kita itu memang dulu ibarat as-sabiqunal awwalun, awal-awal pejuang kemerdekaan dia para kiai, para ulama Pak. Dan mereka sama sekali
tidak ingin dicatat dalam catatan sejarah. Banyak para kiai, para ulama yang tidak tercatat sebagai pahlawan nasional. Kita kenal Bung Tomo misalnya, Bung Tomo itu tidak akan dikenal sebagai pahlawan nasional sebelum datang kepada Mbah Yai Hasyim Asy'ari untuk mengomandoi yang namanya perang 10 November. Di mana itu perangnya, Pak? Kirain di Cibitung, di Surabaya. Ya. Walaupun ya kita akui dengan kondisi kalah gitu ya. Kemudian Indonesia sebenarnya merdeka lepas perang itu 49. Kesininya adalah dengan diplomasi dan seterusnya. 17 Agustus itu angka keramat, Pak. Nuzulul Quran tanggal berapa? 17. Jadi angka 17 pun itu dari para alim ulama. Sholat sehari semalam berapa kali, Pak? 17. Bapak kalau ngitung lambang Garuda ada berapa sayapnya, Pak? Sebelah kanan 17, sebelah kiri 17. Kenapa ada 217? Setelah dikasih tahu ternyata ya Subhanul Yaum, pemuda, kita hitung Sumpah Pemuda itu tahun 28. 45 dikurangi 28 berapa, Pak? 17 juga. Bulan Agustus itu ya bulan yang keramat pula. Bahkan Nabi Muhammad tidak bisa lepas dari angka 17. Nur Nabi Muhammad pun masuk ke dalam rahim Sayyidah Aminah itu bulan Agustus, Pak. Nabi itu lahir bulan April. Kalau dihitung Masehinya ya bulan April. Nah, ketemu sampai April kan bulan yang ke-9. Maka nur Nabi Muhammad pun masuk ke dalam rahim Sayyidah Aminah itu bulan Agustus. Apalagi proklamasi kemerdekaan yang besok pagi kita rayakan. Besok pagi kita bareng-bareng. Banyak yang kalau ya yang masih dinas ya pada upacara ya kan, Pak ya. Upacara. Makanya hari Seninnya liburan ya. Libur ya, Pak ya. Libur bersama karena hari 17 hari Ahad gitu. Itu mereka para alim ulama kita. Maka mari kita syukuri nikmat kemerdekaan ini, kita isi dengan yang manfaat-manfaat saja. Walaupun ya zaman sekarang banyak neko-neko lah yang ngisi dalam rangka kebahagiaan macam-macam. Yang penting jangan maksiat gitu. Yang penting jangan maksiat. Itu mendurhakai para alim ulama yang dulu memperjuangkannya luar biasa dengan rekes, dengan puasa, dengan zikir, dengan bertahanus yang begitu khusyuk mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ya ngaji yang rajin. Itu ngisi kemerdekaan semakin sepuh, semakin senja usia kita, ngaji yang rajin. Kalau kumpul begini nih, nanti Pak Haji Rizal kalau nggak ngelihat saya di surga, tolong cari saya Pak Haji. Ya Allah, ono Ismail kemana? Katanya nggak kelihatan, dulu ngaji bareng. Uhibbus solihina walastu minhum. Imam Syafi'i itu ngomong, saya senang berkumpul orang-orang yang soleh, walaupun saya sendiri belum tentu soleh. Jadi kalau udah jamaah begini, nanti Bapak, Pak
Haji Herman di surga nggak ngelihat jamaah yang lain. Tanyain sama Allah. Orang-orang soleh bisa memberi syafaat kepada orang soleh yang lain. Amin. Maka kajian subuh kita akan dikenalkan dengan seorang sahabat Nabi yang termasuk golongan as-sabiqunal awwalun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih Abu Laith As-Samarqandi rahimahullah ta'ala haddatsana al-faqih Abu Ja'far haddatsana Abu Ya'qub Ishaq bin Abdurrahman Al-Qari haddatsana Abu Abbas Al-Fadl bin Hakam An-Naisaburi haddatsana Yazid bin Abdullah haddatsana Ikrimah bin Ammar haddatsana Saddad bin Abdullah Ad-Dimaski haddatsana Abu Umamah Al-Bahili qala qultu li Amr bin Ambasah li ayyi syai'in tud'a rabi'al Islam. Ketika seorang sahabat Nabi bernama Amr bin Ambasah atau Amru Abasah, ada juga yang menyebutkan Amr bin Abasah. Kenapa engkau disebut orang yang keempat dalam Islam? Qala inni kuntu aron nasa 'ala dhalalati. Lalu beliau menjawab, dulu para manusia dalam keadaan kesesatan. Tetapi wala arol ausan, walau demikian saya tidak ikut-ikutan menyembah berhala. Tsumma sami'tu rajulan yukhbaru ikhbaran bi Makkah. Kemudian aku mendengar kabar, ya, ada seorang laki-laki di Mekah. Faraqibtu rahilati, maka aku buru-buru naik onta, hatta qadimtu bi Makkah, hatta qadimtu Makkah, lalu kemudian sampai aku di Mekah. Faidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku sudah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu ya sedang dalam keadaan dakwah bersunyi-sunyi atau dakwah sembunyi-sembunyi. Aku menyamar gitu dengan kondisi Nabi yang dakwah sembunyi-sembunyi. Fatalattaftu lahu fadakhaltu alaihi faqultu, aku menjumpai Nabi, masuk menjumpai Nabi di kediaman Nabi. Lalu aku berkata, man anta, siapakah engkau? Amr bin Ambasa bertanya, siapakah engkau? Nanya kepada Nabi, Pak. Faqala, Nabi menjawab, ana nabiyun, aku ini seorang nabi. Fakultu, maka aku pun berkata lagi, waman nabiyyu, apa itu nabi? Nabi itu apa? Qala, Nabi menjawab, Rasulullah, nabi itu utusan Allah. Fakultu, maka aku berkata lagi, Allah arsalaka, apakah Allah mengutusmu? Qala, Nabi menjawab, na'am. Fakultu, aku berkata lagi, bi ayyi syai'in arsalaka, untuk apa Allah mengutusmu? Qala, Nabi menjawab, bi an wahidallah, untuk mentauhidkan Allah, wala nusriku bi syai'a, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, wa kasril ausan, dan untuk menghancurkan berhala-berhala, wasilaturrahimi, dan untuk menyambung silaturrahim. Fakultu lahu, aku kemudian berkata lagi pada Nabi, wa man ma'aka ala hadal amru. Amr bin Ambasa bertanya lagi, dengan siapakah engkau menjalankan perintah ini? Maka Nabi menjawab, qala hurrun wa abdun, aku bersama seorang yang merdeka dan seorang budak. Wa idza ma'ahu Abu Bakrin wa Bilalun, karena saat itu Nabi
sertai Abu Bakar dan Bilal. Abu Bakar sebagai hurrun, orang yang merdeka, wa Bilalun sebagai abdun, saat itu sebagai budak. Qultu, lalu aku berkata lagi kepada Nabi, fa inni attabi'uka, bolehkah sungguhnya aku ini pengen menyertaimu? Qala, Nabi menjawab, innaka lan tastati'a dzalika yaumaka hadza walakin arji' ila ahlik. Sungguhnya engkau tidak akan sanggup untuk hari ini atau saat ini. Sebaiknya kamu kembali kepada keluargamu dulu. Fa idza sami'tu bi anni qad dhahartu falhaq bi. Tapi nanti ketika engkau mendengar aku sudah mendapat kemenangan, ya silahkan kau menemuiku, kata Nabi. Qala faraja'tu ila ahli. Lalu Amr bin Ambasah kembali kepada keluarganya, dan setelah menyampaikan faqad aslamtu, setelah benar-benar menyatakan keislamannya. Ini maksudnya ini disebutkan, kenapa disebut 4 orang dari Islam saat itu, ya, dari laki-laki yang dewasa. Qala Amr bin Ambasah, berkata Amr bin Ambasah, wa laqad ra'aitani fi dzalikal yaum wa ana rabi'ul Islam. Yakni lam yakun fi dzalikal waqtu minal muslimina illa arba'ah. Karena saat itu Amr bin Ambasah tidak melihat lagi selain Abu Bakar, Bilal, Nabi Muhammad SAW, dan dia merasa yang keempat. Fa kharaja Rasulullah SAW muhajiran. Maka ketika Nabi Muhammad keluar atau hijrah ilal Madinati, ke kota Madinah, Amr bin Ambasah mendengar juga kabar Nabi tentang hijrahnya ke kota Yasrib atau ke Madinah. Faraqibtu rahilati, lalu Amr bin Ambasah juga naik kendaraannya lagi, yaitu onta, hatta qadimtu alal Madinah, hingga sampai ke kota Madinah. Fadakhaltu alaihi, kemudian Amr bin Ambasah masuk menemui Nabi. Faqultu, Amr bin Ambasah pun berkata, ya Rasulullah, ata'rifuni, apakah engkau masih mengenalku? Ya Rasul, apakah engkau masih mengingatku, masih mengenalku? Qala, Nabi menjawab, na'am, ya aku masih ingat. Alastalladzi ataitani bi Makkah, bukankah engkau dulu yang menemuiku di Mekah? Aku masih ingat, dulu kau pernah menemuiku di Mekah. Qultu, aku pun berkata, ya Rasulullah, 'allamani bima 'allamaka Allah Ta'ala. Wahai Rasul, ajarkanlah kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Qala, lalu Nabi mengajarkan tentang salat dan waktu-waktunya. Idza shallaita subha faksir anis sholati hatta tatlu asyamsi. Ketika kamu sholat subuh, kata Nabi, kamu istirahat dulu, jangan sholat dulu, hatta tatlu asyamsi, sampai terbitnya matahari. Makanya kita kalau habis subuh nggak boleh ada sholat ba'diyah. Di sini ada kali jamaah saking semangatnya suruh habis subuh sholat ba'diyah gitu, ada di sini ya. Ya. Fa idza tala'at fala tusalli hatta tartafi'a fa inna tala'a baina qarnai syaitan. Sampai kapan kita enggak boleh salat? Hatta tartafi'a, sampai naiknya matahari. Dan saat naik itu kita juga masih belum boleh, Pak. Belum boleh apa? Fa inna tatlu baina qarnai syaitan. Pas saat terbit matahari itu, Pak, itu terbit juga baina qarnai syaitan, apa? Sungune setan, tanduk
Keluarnya tanduknya setan. Wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Di situ pun waktu orang-orang kafir pada sujud ruhnya tuh Pak. Faida irtafa'at qadra rumhin aw rumhaini. Nah, ketika naik satu tombak atau dua tombak, ya, kita sih susah Pak memperkirakan itu ya. Kayak jam sekarang terbit belum matahari Pak? Belum, masih belum boleh. Setelah sholat subuh maksudnya ya. Nunggu kira-kira satu tombak atau dua tombak. Fasolli, silakan maka sholat, fa inna sholata masyhudatun mahduratun. Sholat ketika saat itu setelah naik tadi dua tombak itu Pak ya, yang kita istilahkan ya dalam fikih sekarang ada yang mengatakan sholat isyraq, sebenarnya itu waktu awal duha gitu loh. Itu sholat yang masyhudatun mahduratun, yang disaksikan, yang dihadiri ya oleh para malaikat. Seterusnya sampai duhur. Sumaksur anis sholati fa inna hinadin tusjaru jahannam. Ketika sampai matahari sededek ubun-ubun ya kalau bahasa kitanya. Ketika matahari ini Pak lurus kotokan tanpa bayangan gitu. Itu pun kita nggak boleh sholat. Bapak sekali-kali coba jam berapa itu, apakah jam 12 apa jam 11 berdiri lagi terang tuh nggak ada bayangan kita itu Pak. Berarti matahari pas tengah-tengah kita tuh, pas kepala. Nah itu juga diharamkan sholat. Ya, nunggu sampai kapan? Nunggu bayangan bergeser. Jadi haramnya sholat itu bukan saat ba'da subuh saja, pas lagi itu pun nggak boleh. Karena di situ fa'innaha hina idin tusjaru jahannam. Wah, lagi dinyalakannya juga api neraka jahannam. Fa'idha fa'al fa'i. Nah ini ketika sedikit bergeser bayangan, baru kita sholat yang namanya sholat zuhur. Fa inna sholata masyhudatun mahduratun hatta tusallil asr, sampai kemudian sholat asar. Ini nasihat Nabi kepada Amr bin Ambasah ya, tapi berlaku buat kita semuanya. Fa idza sholaital asri, fa idza sholaital asr, ketika kamu sholat asar kata Nabi, faksir anis sholati hatta taghruba syamsi. Nah ketika habis sholat asar ya istirahat lagi, jangan ada sholat ba'diyah asar. Bapak pernah nggak Pak sholat ba'diyah asar? Setelah sholat asar tidak boleh sholat yang lain kecuali ada sebab. Ada jenazah, sholat jenazah itu berarti ada sebab. Kalau Bapak sholat asar udah, jangan lagi rajin sholat lagi sholat ba'diyah katanya. Walaupun ya perbuatannya kelihatan baik, tapi itu dilarang Pak. Sholat ba'diyah asar tuh nggak ada. Hatta taghruba syamsi, sampai terbenamnya matahari. Fa inna taghruba syamsi bainal qarnay syaiton. Saat terbenam saja, saat terbenam itu kita juga belum boleh sholat, belum boleh langsung sholat maghrib, karena di situ ya taghrubu baina qarnay syaiton, terbenamnya juga tanduknya setan. Jadi pas terbit dengan pas terpendam itu Pak, itu tanduknya setan ikut mengikuti. Wa hina idin yasudalal kufar, dan situ pun ruhnya orang kafir pun sujud. Ini tentang nasihat Nabi kepada Amr bin Ambasah tentang sholat dan waktu-waktu sholat. Qala qultu, berkata Amr bin Abbas, ya Nabi Allah, akhbirni anil wudu'i, ajarilah aku tentang berwudu.
Qala ma minkum min rajulin yuqarribu wudu'a thumma yatamadmadu wa yanshaqqu wa yastansiru illa kharajat khotoya fi wa khayashihi ma'al ma'i hina yastansir. Amr bin Abbas kemudian nasihatin bagaimana caranya berwudu. Nah ini Pak, ini bab fadhailul wudu, nerangkan tentang keutamaan wudu, dan wudu ini pintu masuk ibadah kita dalam sholat. Kalau wudunya saja sudah tidak sah, maka sholatnya dipastikan tidak sah. Wudunya dulu berarti disuruh yang benar. Bagaimana nasihat Nabi kepada Amr bin Ambasah? Orang yang mendekati air wudu, summa yatamadmadu wa yang tansiku, lalu kumur-kumur, lalu menghirup, kumur-kumur menghirup ke hidung, wayastangsiru, dan kemudian apa, digebresakan. Digebres itu apa kalau bahasa sininya ya? Apa digebresakan Pak? Gitu Pak ya. Habis gimana dulu saya ngajak digebresakan. Habis kumur-kumur lalu dihirup tuh digebresakan. Banyunya tuh digebresakan. Paham digebresakan Pak? Diapain? Ya digebres konon tuh. Gitu ya, digebres. Ini bahasa Cirebonan Pak, digebres. Illa kharajat khotoya fihi wa khayashihi ma'al ma' khina yastangsir tuh. Maka ketika itu dikeluarkan tuh khotoya, segala jenis kesalahan kita, khilaf kita, ma'al ma' beserta dengan air yang digebresakan tadi. Ketika kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Tsumma yaghsilu wajhahu kama amarallahu ta'ala ila kharajat khotoya wajhahu ma'al ma'. Kemudian membasuh wajah kama amarallahu ta'ala, sebagaimana Allah perintahkan. Karena kalau di Quran kan wudu itu dimulai dari wajah Pak. Ya, kalau dalam Quran itu kan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain al-ayat. Itu dalam ayat tersebut dari wajah mulainya itu. Tsumma yaghsilu wajhahu, kemudian basuhlah wajahmu kama amarallahu ta'ala illa kharajat khotoya. Ketika kita membasuh wajah kita Pak, maka kharajat metu kabeh, metu apa nih? Khotoya, kesalahan-kesalahan wajhahu yang dari wajah kita. Maksudnya kesalahan wajah itu ya sering salah mandang. Kan wajah isinya ini ya mata, hidung, mulut. Kotoran-kotoran minas shaghair, dosa-dosa kecil dari anggota wajah kita tuh Allah keluarkan ketika kita wudu membasuh wajah, membasuh muka. Sama baik Ustaz. Tsumma yaghsilu yadayhi ilal mirfaqaini, kemudian membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini. Tubuh Bapak ketika membasuh tangan wudu, ini Nabi jelas ngomong ilal mirfaqaini, sampai kedua siku, jangan sampai lengan doang, sampai siku-siku. Siku-siku tuh ya tulang ini. Ya, makanya kita kalau wudu, kalau bajunya takut basah ya geling apa digulung ke atasnya. Tuh. Kama amarallahu ta'ala. Kan itu perintah Allah langsung dalam ayat tadi. Illa kharajat khotoya yadaihi min atrafi anamilihi ma'al ma'. Maka ketika kita membasuh kedua tangan sampai siku-siku, keluarlah kesalahan-kesalahan tangan kita min atrafi anamilihi ma'al ma'. Ya, dari jari jemari kita berserta air yang kita basuh. Tangan sering salah ngambil, sering salah nyentuh, sering salah megang, tuh nanti dengan wudu insya Allah dosanya dibersihkan. Summa
Yumsahu ra'sahu kama amarallahu ta'ala, kemudian membasuh ra'sahu, kepala, rambut yang ada di kepala. Kan rambut di anggota kita badan banyak Pak ya. Nah, ini yang di kepala. Yang di kepala. Kama amarallahu ta'ala ila kharajat khotoya ra'sahu min atrafi sya'rihi ma'al ma. Begitupun ketika mengusap rambut ya yang ada di kepala. Kalau bab fikih macam-macam lah, bagaimana Imam Syafi'i sebelah mana yang diusap, Imam Maliki sebelah mana yang diusap. Pokoknya rambut di kepala usap. Rambut kepala kita banyak ya, di depan, tengah, samping, kanan, sampai kiri, belakang. Diusap, disuruhnya diusap, bukan diguyur. Wamsahu biru'usikum, usap aja Pak, jangan diguyur rambutnya. Begitu juga summa yaghsilu qadamaihi ilal ka'bain, kemudian membasuh kedua telapak kaki ilal ka'bain, sampai mata kaki. Kama amarallahu ta'ala illa kharajat khotoya qadamaihi min atrafi asabi'ihi ma'al ma. Ketika kita mengusap dibasuh, kalau kaki dibasuh sekalian diusap. Ana wamsahu biru'usikum wa arjulakum, usaplah rambut di kepala dan usaplah kedua kaki. Jadi usap Pak, jangan disodorin doang kakinya. Masih ada yang suka begitu, yang sodorin doang, dibolak-balik, bolak-balik, putar-putar, sambil diusap. Sambil kalau Bapak ngomong doa, sabbit qadami ala sirat, sambil ngusap tuh Pak, ya Allah sabit qadami, tetapkan ini telapak kaki ini ala sirat, biar nggak meleset nyeberangi jembatan sirat. Sambil diusap kakinya, walaupun ya sekedarnya saja mengusap. Jangan disodorin doang, mentang-mentang pakai keran, udah bolak-balik gitu. Ayo pelan-pelan diperbaiki wudhu kita. Sambil ngomong doa sabit qadami ala sirat. Coba bareng-bareng Pak, sabit qadami ala sirat. Artinya itu, ya Allah tetapkan telapak kaki ini ke jembatan sirat, biar tidak kepleset gitu Pak. Karena kita nanti di akhirat itu akan melewati itu. Nah, dengan saat wudhu kita berdoa seperti itu, mudah-mudahan nanti nyebrangnya itu enggak kepleset. Amin ya rabbal alamin. Itu saat wudhu. Seterusnya mana tadi ya, udah bayang-bayang nih tulisan Pak. Setelah selesai membasuh kedua kaki, lalu sumayakum fayuhmadullah wa yusni alaihi billadhi huwa law ahlun thumma yarka' rak'ataini illa mana min dunubi kayawma waladatu ummu ya. In sarafa min dunubi kayawma waladatu ummu. Kalau sudah berwudu sampai membasuh kedua kaki Pak, lalu berdiri fayuhmadullah, lalu memuji Allah. Maksudnya dengan doa yang biasa kita baca setelah wudu Pak ya. Lalu sholat 2 rakaat illa insarafa min dunubi kayama waladatu ummuh, maka insyaallah Pak, dosa kita dibersihkan, dihapus, didelet, diampuni kayama waladatu ummuh, seperti saat kita baru dilahirkan. Itu baru keutamaan wudhu Pak. Makanya tolong wudhunya ya lebih diperbaiki ya, lebih diaksankan. Karena wudhu yang aksan itu bukan hanya syariatnya saja, adab-adab ini diperhatiin. Kalau bisa ngadep kiblat, jangan ngadep kiblat. Wudhu tuh Pak. Kalau ada kesempatan ngadep kiblat, terus adabnya lagi kalau lagi wudhu nggak boleh ngobrol. Nggak boleh ngobrol wudhu, ngomongin utang lah. Aduh, utang saya belum bayar gimana sambil wudhu, ya nggak sopan.
Terus kalau wudhu adabnya jangan telanjang, apalagi tambah bulat, lanjang bulat. Ya itu namanya summa ahsanal wudu, membaguskan wudu. Ya. Orang yang membaguskan wudu itu nih kayak mawaladatu ummuh, keutamaannya insyaallah kita dosanya bersih kayak bayi baru lahir. Tuh. Jadi adab-adab wudunya dipakai. Ya kalau dalam Quran memang 4, basuh wajah, lalu tangan, lalu rambut, kepala, lalu kaki. Tapi dalam kitab fikih khususnya mazhab Syafi'i kita rukun wudunya ada 6. 1 niat. 1 niat dulu. Niat. Lalu baru membasuh wajah, kumur-kumur, ngirup air hidung, itu semuanya sunnah. Sunnah. Hadis wudu itu dari hadis sahabat Utsman yang paling masyhur itu, yang mulai dari tangan, kumur-kumur, itu semuanya sunnah. Bapak kalau lagi ngantri wudunya, waktu sholat mau habis, ya udahlah kali-kali yang rukunnya saja. Setelah niat ya saat basuh wajah itu, lalu langsung urutan berikutnya. Yang kedua basuh wajah, ketiga tangan, keempat kepala, rambut, kelima basuh kaki, keenam tertib. Tuh rukun wudu. Jadi bapak sekarang harus tahu kalau ditanya anak, Pak rukun wudu ada berapa? Berapa ya? Nah, sekarang harus tahu. Salah satu syarat sahnya itu tahu rukun wudu. Sebenarnya lebih tepat bukan rukun, fardu wudu. Kalau rukun itu dalam sholat, kalau dalam wudu itu fardu. Apa bedanya Ustaz fardu dengan rukun? Kalau rukun itu harus mutawaliyah, terus menerus, nggak boleh terputus. Kalau fardu boleh terputus. Contohnya gini, pernah saya terangin tuh, bapak lagi wudu, lagi air lagi masuk wajah, mati kerannya mati. Lah bapak bisa dilanjutkan tuh dari ke rumah gitu atau ke rumah tetangga tuh, itu bisa dilanjutin. Melanjutkan saat tadi basuh wajah, kerannya tiba-tiba mati, pindah ke tempat lain. Boleh nggak dalam wudu? Boleh. Ya, atau lagi basuh tangan mati airnya, udah pindah tempat lain. Beda kalau rukun, lagi sholat ruku di masjid raya, sujud di rumah katanya. Lah kagak boleh begitu mah. Tuh. Jadi kalau ditanya ada berapa ya Ibu rukun wudu? Sekarang udah tuh ada 6 gitu Pak. Ada 6. Sebutin, harus paham. Niat, basuh wajah, basuh tangan, basuh usap rambut, basuh kaki, tertib. Itu namanya kita mengetahui rukun atau fardu wudu. Terakhir dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala dulukum ala ma yamhullahu ta'ala bil khotoya wa turfa'u bid darajat qalu bala ya Rasulullah qala isbaghul wudu fis sabarat was sabru 'alal makari wa kasratul khuta ilal masajid wa intidarus sholati ba'da shalah fadalikumur ribat yani al-hisnu minal udu wa qala yani fadur ribat alladhi biribat fi sabilillah. Kata Nabi melalui sahabat Abu Hurairah, Pak, Nabi bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang amal yang akan menghapus dosa dan mengangkat derajat? Ya sahabat matur, yang ya Rasul, mau apa amal itu? Menghapus dosa dan mengangkat derajat, Pak. Maka Nabi bersabda, pertama isbaghul wudu, sempurnakan wudu. Ini yang pertama. Pengen dihapus dosa dan diangkat derajat, isbaghul wudu fis sabarati. Fis sabarat itu maknanya ku suka-suka lagi atis-atis kan Pak. Lagi atis-atis, anyep-anyep.
Udah bel. Waktunya pulang Pak ya. Aduh, tanggung. Isbagul wudu fis sabarati. Sempurnakan wudu kita dalam kondisi yang dingin Pak. Terutama waktu subuh tuh tetap disuruh sempurna, tuh wudu yang paling abot tuh Pak, tuh pas esuk-esuk subuh-subuh. Wasobru alal makarih, kita bersabar terhadap sesuatu yang kita tidak sukai. Kita sering melihat sesuatu yang tidak kita sukai Pak, disuruh sabar terhadap sesuatu yang kita tidak senangi. Itu salah satunya adalah menghapus dosa ngadrat. Wa kasratul khutu' ilal masajid. Yang ketiga, pengen dihapus dosa, diangkat derajat itu ake-aken melaku ning masjid. Ake-aken tuh perbanyak melangkah kaki ke masjid. Ini jamaah ini semuanya saya yakin sudah istiqomah semuanya, amin. Walaupun subuh-subuh paling ake jamaah Masjid Raya ku gede-gede ku. Kalau ngaji ake ku banyak Pak. Ayo perbanyak. Saya sering nyebut Pak Haji ini paling jauh nih. Rumahnya sono Mutiara Gading ujung sono Pak. Saya tahu Masjid Al Muhajirin paling jauh. Ada lagi yang lebih jauh lagi di sini. Ayo, ada lagi yang paling jauh. Saya di Mekarsari saya. Ya cuman gak melaku, gak jalan kaki. Insya Allah setiap langkah kaki ampunan dosa. Ustaz saya jauh, rumah saya belakang masjid. Tapi saya muter dulu ke Pasar Tambun katanya. Muter dulu ke Pasar Tambun, lalu ke Kalimalang. Nah itu malah olahraga bukan masjid. Perbanyak langkah kaki ke masjid Pak. Ayo semangat. Semakin tua semakin sepuh, udah nggak ada lagi tuh. Agar dosa kita dibersihkan. Yang keempat, yang terakhir, wantidharus sholati ba'da sholah. Amal yang menghapus dosa dan mengangkat derajat itu selalu berusaha menunggu waktu sholat setelah sholat. Berapapun waktu yang kita tunggu Pak, ketika Bapak masuk masjid belum datang sholat kayak tadi tuh, belum datang, Bapak udah tunggu di masjid, Masya Allah, malaikat di langit mendoakan kita, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia, sayangilah dia. Siapa? Mereka yang selalu menunggu waktu sholat setelah sholat sebelumnya tuh Pak. Subuh jam 5 kurang, Bapak setengah 5 udah di masjid, namanya nunggu sholat tuh. Maka orang yang nunggu sholat selalu dapat doa dari para malaikat Pak. Tuh, malah dalam keterangan yang lain Pak, itu doanya tadi kita dapat ampunan dosa, doa dari malaikat, dapat doa kasih sayang dari malaikat. Yang paling terakhir, pernah saya juga sampaikan Pak, coba amalin nih dalam kitab Riyadhus Shalihin, tapi ini mah dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Tanqiqul Qaul, Bapak kalau habis wudu Pak, tolong baca surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil qad ila akhiriha, sampai selesai. Maka tetesan air wudu min kulli qatrat malakan, Allah jadikan tetesan air wudu itu malaikat. Yastaghfirullah, malaikat itu nanti akan beristighfar kepada Allah ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal. Ini amalan yang cobalah di sedikit, tapi bacanya jangan kalau yang di kamar mandi, jangan di kamar mandi bacanya ya Pak ya, keluar dulu. Kan Bapak Ibu pernah wudu di kamar mandi kan ya? Lah jangan di kamar mandi bacanya, begitu keluar apalagi di tempat masjid. Setelah selesai baca tuh, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Setiap hurufnya 100 derajat dan setiap tetes air wudu kita, makanya jangan dulu di apa? Kalau wudu jangan dulu dilap. Tetesan itu Allah jadikan malaikat yang nanti istighfar kepada Allah ila yaumil qiyamah. Udah jangan nanya hadis sahih tidaknya, itu bukan bidang saya. Pokoknya tertulis dalam kitab Riyadhus Shalihin, tertulis dalam kitab Tanqiqul Qaul. Wallahu a'lam bishawab.